Selamat pagi semuanya adik-adik yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam minggu yang sangat diberkati oleh Tuhan. Kita boleh ada bertemu walaupun hanya lewat media sosial, tetapi kita percaya itu tidak mengurangi sukacita kita, tetapi kita tetap berkeyakinan bahwa Allah yang kita puji, Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, yang dapat membangkitkan semangat dan kekuatan baru dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita mau merenungkan firman Allah yang berjudul Mengatasi Kesusahan dan Masalah Hidup. Adik-adik yang baik, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan diambil dari 1 Tesalonika 3 ayat 1-3 berbunyi demikian. Kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena, lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kami sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Nah, adik-adik yang manis, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada kita saat ini, bahwa dikatakan agar kita anak-anak Tuhan jangan goyah imannya oleh karena kesusahan-kesusahan yang terjadi. Nah, adik-adik, bahwa hari-hari ini yang kita dengar, kita lihat, semuanya membawa kepada hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang membuat kita cemas, hal-hal yang membuat kita khawatir. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang bertumbuh di dalam Tuhan, kita tidak boleh cemas, tidak boleh takut, tidak boleh khawatir untuk menghadapi hal-hal yang sedang terjadi sekarang. Nah, kita perlu belajar bahwasanya sebagai orang-orang yang percaya, anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus, apapun yang sedang kita alami, apapun yang sedang kita lihat, apapun yang sedang kita dengar hari-hari ini, itu tidak membawa kita kepada kecemasan-kecemasan, tetapi itu membangkitkan iman kita kepada Tuhan. Nah, adik-adik, bagaimana atau seperti apa cara kita untuk melawan ketakutan-ketakutan, kecemasan-kecemasan yang terjadi sekarang, seperti yang sudah kita baca, bahwa kita anak-anak Tuhan tidak boleh cemas, tidak boleh khawatir, tidak boleh takut. Tetapi kita percaya Allah yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus, sanggup memberikan kita jalan keluar ketika kita menghadapi masalah. Nah, adik-adik yang baik, adik-adik yang mengasihi Tuhan, ketika kita diperhadapkan dengan masalah, ketika kita diperhadapkan dengan kondisi yang kurang baik, situasi yang tidak baik,
Maka sebagai anak Tuhan, kita harus belajar menerima masalah itu, bahwasanya itu bagian dari hidup kita. Jadi jangan kita menjadi takut, tetapi kita menerimanya dan menyadarinya. Kita sadar bahwa masalah itu bagian dari hidup. Sehingga ketika kita sadar, kita menyadarinya bahwa masalah itu bagian dari hidup, maka kita dapat berdoa, kita dapat berpikir tenang, kita dapat leluasa berpikir tentang yang baik kalau kita dapat menerimanya. Bahwa itu bagian dari hidup kita. Terus juga kalau kita diperhadapkan dengan masalah-masalah seperti sekarang yang terjadi, kita harus menolak pikiran-pikiran yang negatif. Jangan kita taruh pikiran-pikiran yang negatif yang kita dengar, yang menakutkan kita dalam pikiran kita. Tetapi kita harus tolak bahwa kita sebagai anak Tuhan, hidup yang di dalam kebenaran, hidup kita ini dijamin oleh Tuhan. Hidup kita ini Tuhan yang menentukan. Hidup kita ini Tuhan yang menjamin. Sehingga kita tidak perlu khawatir. Kalau kita berpikir melihat situasi sekarang, langsung kita berpikir di dalam Yesus ada pertolongan. Di dalam Yesus ada perlindungan. Di dalam Yesus ada kuasa. Saya percaya Tuhan pasti menolong saya. Jadi kita jangan izinkan pikiran-pikiran yang tidak baik. Tetapi kita harus berpikir yang baik. Harus berpikir yang indah. Berpikir yang enak didengar. Maka hidup kita akan dipenuhi dengan kekuatan Allah. Dan selanjutnya ketika kita dihadapkan dengan masalah, kita harus berdoa. Sebab adik-adik yang dikasihi Tuhan, tanpa doa kita tidak dapat mengalahkan apapun. Tetapi dengan doa kita dapat mengalahkan segala kekhawatiran, segala ketakutan, segala kecemasan, segala hal yang membuat kita tidak nyaman. Tapi ketika kita berdoa, menyerahkan sama Tuhan, maka Tuhanlah yang ambil alih, Tuhan yang memimpin kita. Kita percaya dengan doa-doa kita, maka disitulah mujizat Allah boleh terjadi. Ketika kita percaya dengan doa-doa kita, bahwa Tuhan tetap perlindungan kita yang teguh. Dan yang selanjutnya, adik-adik, bagaimana kita mengatasi kesusahan itu adalah kita harus sabar ketika kita menghadapi masalah itu. Sabar. Sebab apa? Sabar itu, ketika kita sabar bahwa segala sesuatu pasti ada akhirnya. Dengan kesabaran, kita bisa mengalahkan segala-galanya. Kita sabar dan berjalan terus bersama dengan Tuhan. Sabar, bersuka, sabar di dalam perlindungan yang maha tinggi. Maka kita boleh melewati karena kekuatan Tuhan. Nah, adik-adik, ibu percaya pagi hari ini, semua kita yang mendengar, firman Tuhan, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan percaya walaupun ada dalam persoalan, ada dalam masalah, tetapi bersama dengan Tuhan kita cakap, kita pasti bisa, kita pasti mampu untuk mengalahkan segala kekhawatiran yang ada. Nah, untuk itu adik-adik yang baik, saya percaya dan yakin bahwa kita sebagai anak-anak sekolah minggu tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Puji nama Tuhan, firman Tuhan tidak ibu perpanjang, tapi saya percaya, ibu percaya bahwa adik-adik semua pasti diberkati oleh Tuhan, diberi kekuatan, diberi sukacita yang daripada Allah. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami puji dan kami muliakan, diberkati setiap anak-anak kami yang ada Tuhan. Engkau memberikan mereka roh yang mengasihi Engkau.
Bahkan Tuhan, Engkau memberikan mereka Tuhan kekuatan, damai sejahtera, sukacita dalam menghadapi situasi-situasi yang terjadi seperti sekarang Tuhan. Hiburkan mereka dengan penghiburan yang daripada Engkau. Teguhkan iman mereka agar mereka tetap berserah, percaya, berkeyakinan bahwa Allah yang kami sembah, Allah yang dapat menyelesaikan segala perkara. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Anak Domba Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya mujizat Allah pasti terjadi bagi kami. Kami bersyukur dan mengucap berterima kasih. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik yang manis, untuk pagi hari ini, Ibu juga kasih kalian pekerjaan rumah yang dapat dikerjakan dengan baik, yaitu ayat hafalan. Yang pertama, ayat hafalannya 1 Tesalonika 5 ayat 17. Hari Senin 1 Korintus 10 ayat 13. Hari Selasa Roma 12 ayat 12. Hari Rabu Filipi 4 ayat 8. Kamis Filipi 4 ayat 13. Jumat Yakobus 5 ayat 16b. Sabtu 1 Tesalonika 5 ayat 17. Demikianlah renungan firman Allah bagi kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita diberkati Tuhan. Haleluya. Amin.